Baik, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di sesi Product of the Week hari ini. Dan yang seperti sudah terlihat di layar monitor teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas salah satu varian produk atau produk unggulan dari Korean Solid Surface yang nanti akan dipaparkan secara langsung. Terbiasa di sesi Product of the Week, saya tidak sendiri, saya akan ditemani seorang, kita menyebutnya profesional reviewer, dan hari ini kita kehadiran Mas Reza dari Go Architect. Selamat siang Mas Reza. Halo, siang Mas Bayu. Oke, thank you ya Mas sudah membantu kita menjadi profesional reviewer hari ini. Siap, sama-sama Mas. Oke, dan selanjutnya ini kita juga kehadiran perwakilan dari Korean, yaitu Bu Sylvia Kamela. Beliau adalah direktur dari PT Cornelius Intilin, distributor depan Korean di Indonesia. Selamat siang Bu Sylvia. Siang Pak Bayu, selamat siang Mas Reza. Siang Mas Nasi. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, Bu Sylvia, sekali lagi terima kasih sudah mau sharing-sharing tentang Korean Solid Surface hari ini. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mempersilahkan Bu Sylvia untuk share tentang Korean. Dan silahkan untuk share screen materi yang akan diberikan oleh Bu Sylvia. Oke, tanpa berlama-lama saya akan mulai. Pertama kali, mungkin pernah dengar Solid Surface atau mungkin malah sering kedengarannya itu Korean. Karena kalau di pasar itu biasanya orang sebutnya Korean. Padahal sebenarnya bukan Korean yang brand yang kami bawa. Kadang-kadang tuh karena Solid Surface sejenis, mereka menyebutnya itu sebagai Korean. Sebenarnya Korean itu adalah brand. Jadi dia adalah pionir dari Solid Surface. Pertama kali yang menciptakan Solid Surface adalah DuPont dan diberi nama Korean. Itu sudah 65 tahun yang lalu gitu. Dan sampai sekarang mereka tetap mengadakan research terus sampai bahkan ada deep technology di mana ketika warna gelap, kalau Solid Surface biasanya akan baret-baret putih, Korean bisa ngeluarin warna yang deep color. Jadi warna hitam misalpun baret pun tuh masih dark gray. Jadi lebih bagus secara performance ya. Terus juga udah pasti untuk kualitasnya tidak dapat diragukan karena kita sudah ada 65 tahun yang lalu sejak dulu sampai sekarang. Bahkan sudah lebih dari 80.000 arsitek dan desainer seluruh dunia yang menggunakan Korean untuk project-projectnya. Dan selain itu kami juga secara reguler untuk distributor kami ada training, bahkan ada meeting distributor untuk meningkatkan servis kami terhadap rekan-rekan sekalian yang mempercayai produk kami. Nah, sekilas info mengenai Solid Surface sendiri. Sebenarnya Solid Surface itu ada beberapa tipe material. Jadi mungkin kalau di pasaran sering dengar ngomongnya resin gitu ya. Sebenarnya mereka kadang-kadang bahan dasarnya adalah polyester. Polyester sehingga kenapa bisa menguning? Itu kendala yang sering kita hadapi. Orang kadang-kadang antipati dengan Solid Surface karena merasa kuning, cepat baret, cepat rusak gitu. Padahal sebenarnya itu karena produk awalnya aja. Produk utama pembentuk Solid Surface itu apa? Jadi yang pertama yang paling tinggi adalah yang pure acrylic. Pure acrylic itu yang kami punya. Itu terdiri dari 2/3 aluminium terhidrat dan dari PMMA. Bahan ini aman karena biasa dipakai buat itu tambal gigi. Jadi sangat aman. Biasa dipakai buat tambal gigi. Jadi benar-benar aman kalau misalnya kena ke kita buat meja pun tuh aman, nggak masalah. Yang kedua nih produk lain ya, mungkin ada campuran kita sebutnya modified akrilik. Dia ada polyesternya, ada akriliknya. Ini yang mungkin Bapak Ibu sering tahu bahwa mau bentuk lengkung tapi retak, ya nggak bisa dibentuk pemanasan. Tapi mereka ngomongnya resin. Nah itu karena mereka emang ada polyesternya. Terus ada lagi tipe lain yang pure polyester. Ini yang seringkali orang merasa kok gampang baret, terus bisa kuning gitu. Jadi saya klarifikasi sedikit. Solid Surface itu ada 3 jenis. Jadi mungkin nanti kalau misalnya mau spek-in sesuatu mungkin bisa dipertimbangkan kegunaannya, plus minusnya apa dulu, baru bisa pilih mana yang terbaik ya. Kebetulan kami hanya menyediakan yang pure acrylic yang punyanya Korean.
Nah, Oke. untuk material itu sendiri sebenarnya kita dari pabriknya ada di Amerika dan Jepang. Hmm. Materialnya kita datengin dalam bentuk lembaran panjang 3,6 meter, kalau kita sebutnya 3,6 meter kali 76 cm. Ketebalan yang seringkali arsitek dan desainer keliru dan kadang-kadang mempengaruhi detail ya. Itu standar kami adalah 12 mili. Kalau 6 mili kita punya tapi hanya beberapa warna yang putih polos. Terus kita juga ada beberapa sink untuk yang dari DuPont langsung, ataupun kita bisa custom juga di Indonesia karena kayak dapur gitu, Indonesia tuh butuh sink yang gede, yang dalam gitu. Jadi kita biasa custom made gitu. Ya, gitu. Dan istimewanya tuh kita mau apa aja tuh bisa. Jadi desainer nggak ada batasan, mau bikin apapun kita bisa. Nanti kita pelajarin lebih dalam lagi kayak apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, kenapa sih kok orang harus pilih Korean gitu? Karena higienis ini dalam arti bukan dari material itu sendiri terus kita coating atau apa yang antibakteri, enggak. Dia antibakteri karena dia tidak berpori. Ketika dia tidak berpori, bakteri tidak akan bertumbuh kembang di atas Korean karena nggak ada tempat untuk dia sembunyi ataupun hidup. Jadi lama-lama ya nggak lama juga pasti mati. Terus juga seamless, nggak kelihatan sambungan. Jadi ini tuh yang paling dicari sih sebenarnya, kenapa orang kadang-kadang sering udah pakai Korean aja gitu, karena seamless. Kita desainer nggak usah mikirin ini di mana ya tali airnya, ini gimana itunya. Jadi kita enaknya kayak gitu, jadi udah nggak usah mikirin yang lain, mikirin detail yang lain, cukup udah pakai ini aja, kepusingan hanya untuk kami aja nanti gitu. Terus Oke. yang paling penting adalah low VOC ya, dimana ketika pakai Korean itu nggak ada timbul bau, nggak sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan ketika menggunakan ruangan, itu tidak terjadi di Korean. Oke, Bu Sylvia, saya mau tanya Ya. sebentar. Berarti Ya. untuk Korean sendiri itu tadi kan dimensionnya tadi dikasih tahu dia datangnya per lembar ya Bu ya. Nah dari lembaran itu kan ada bentangan di 3,6 meter ya. Nah itu antar sambungannya gimana sih Bu caranya supaya dia benar tadi kata Ibu seamless gitu? Oke, itu nanti akan di-join dengan adhesif khusus dari Korean. Nanti saya akan share untuk videonya, mungkin jadi ada bayangan ya, teman-teman semua bisa bayangin kenapa ini bisa seamless gitu. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi, bahkan saya akan tunjukkan bagaimana cara dia untuk nge-bending biar kenapa bisa bentuk lengkung gitu. Bu Sylvia. Selain itu kita juga durable ya. Jadi itu yang paling kita inginkan. Kita sebagai desainer ataupun ya. Ya, ya silakan dilanjutkan Bu. Kita kan maunya juga ketika kita punya proyek 5 tahun lagi ketika kita rekomendasi ke klien itu masih bisa layak kita tunjukkan gitu kan. Kadang-kadang 5 tahun yang lalu udah gitu kita liatin udah kacau, orang juga nggak jadi beli, nggak jadi ambil jasa kita gitu kan. Tapi dengan Korean ini bahkan kita ada garansi 10 tahun material. Jadi misalnya warna putih kita beli warna putih, tiba-tiba 5 tahun kemudian kita lihat ada bercak-bercak kuning atau bercak-bercak apa ataupun retak atau apa, sebenarnya kalau Korean sih itu aman, jadi masih sangat bisa direkomendasikan gitu. Terus juga terhadap benturan, misal pun terjadi benturan hebat dan akhirnya pecah, Korean itu bisa diperbaiki. Terus juga kita terhadap UV juga tahan. Kenapa di beberapa project itu kita bisa untuk exterior cladding. Jadi bahkan terhadap api ini misalnya kebakaran kadang-kadang kan bisa merambat ya, jadi bisa memperbesar api. Tapi kalau dengan Korean, dari Korean itu sendiri tuh nggak memperbesar api, jadi ya udah itu aja gitu. Jadi aman buat dapur terutama ataupun untuk hal-hal yang ada dekat dengan api, itu aman kita. Nggak nyambar, apinya nggak kesambar gitu ya. Terus juga ini yang paling disenengin teman-teman arsitek maupun desainer, di mana tidak ada batasan desain. Ini tema kita. Jadi apapun yang kalian pikirin sebenarnya kalau dengan Korean itu bisa dilakukan gitu.
Dan mau translucent juga kita bisa, ini tembus cahaya ya. Ini yang perlu saya tekankan bahwa translucent bukan yang transparan ya. Kalau Korean ini translucent hanya tembus cahaya, bukan seperti kaca yang tembus pandang gitu. Kita hanya tembus cahaya aja. Terus kalau misalnya apapun yang bisa dilakukan oleh kayu, itu kita bisa aplikasikan untuk Korean. Bahkan lebihnya tuh kita nggak perlu nggak kelihatan sambungannya, itu yang kita paling utamain. Nah ini tadi menjawab Mas Reza nih Mas. Ini ntar lagi kita saksikan ya videonya ya. Creativity and vision are driving architectural design, and the results are invigorating. Architects and designers are no longer stuck in the box. They're taking vivid, exciting, and compelling new directions. Today, graceful curves are as desirable in design as they are in the natural world. Easy on the eye, they create dramatic, sensual style. They can also bring warmth to an environment or provide an ergonomically safe space. To create those curves, count on versatile DuPont Corian solid surface. When heated, Corian can be formed into convex and concave shapes through a process called thermoforming. A DuPont Corian certified fabricator can use thermoforming to create fluid, organic curves using DuPont Corian solid surface. First, the Corian sheet is heated until it softens to a flexible state. Then, it's placed into a mold, and in this case, held in place by a vacuum membrane to retain the form of the curve while it cools. Following these steps, many colors of Corian can be manipulated to form just about any design vision, like this curving vanity apron. Thermoformability varies by aesthetic. Solid, lighter colors will perform better than darker colors, and colors with larger particulates. Unlike DuPont Corian solid surfaces, not all competitors' products can be thermoformed due to the chemistry of their particulate materials. Also, polyester solid surfaces cannot be heated and formed into curved designs, making Corian the obvious design choice. Smooth, fluid, organic curves show the beauty of these Corian installations in various environments. With Corian, you'll experience the freedom to create innovative solutions for almost any design scenario, from a shaped recliner that fits the body's contours to a booth that encloses the users in their own private world. With innovative architectural materials such as DuPont Corian solid surface, you can take architectural design in new directions, many of which incorporate curves and unique shapes. Allow Corian to bring your vision of beauty to reality. Dari lembaran yang itu kita bisa bending sesuai dengan apa yang didesain. Jadi kita akan bikin seperti molding. Kalau misalnya tadi di video kan ada gambarnya metal ya. Kalau kita bikinnya bukan dari metal, tapi dari kayu biasanya supaya harganya nggak terlalu mahal. Gitu. Nah, keuntungan yang lain adalah colorful. Jadi kita punya sebenarnya ada 100 bahkan hampir 200 warna yang ada di Korean. Tapi kita di Indonesia kita punya 32 warna. Tapi misalnya nanti teman-teman masih ada beberapa yang pengen pakai yang nggak ada di Indonesia dan kuantiti cukup, kita bisa import untuk ngambil warna tersebut untuk masuk ke Indonesia. Pilihannya juga ada yang solid, ada yang pattern, bahkan yang sekarang ini banyak motif-motif yang marmer. Motif-motif marmer yang menarik. Terus juga ada beberapa warna yang translucent, tembus cahaya ya. Terus yang tadi saya bilang di color technology itu di mana warna hitam nggak akan baret jadi putih, tapi baretnya jadi dark gray gitu. Terus untuk berikutnya isi maintenance ini yang paling enak ya. Jadi kalau misalnya kita di dapur kita takut kena kunyit, kena kopi, kena wine, ini dengan Corian itu sangat mudah dibersihkan. Cuma pakai spons basah aja dengan air sabun gitu, digosok melingkar dia akan hilang. Terus juga bisa dibersihkan. Nah ini kita juga ada sedikit video setelah ini bagaimana cara nyambung dan bagaimana repair kalau misalnya tergores kayak gini. Tadi saya sempat kelihatan tuh ada pertanyaan di chat juga bahwa gimana molesnya. Nah ini kita bisa lihat di video berikut ini. Jadi gimana cara
Do your designs include countertop overhangs or long sweeping surfaces where seams might detract from the clean lines of design? When combining sheets of surfacing material, a seam is often unavoidable with most materials. However, with DuPont Corian Solid Surface, inconspicuous seaming methods are used to keep the surface smooth, fluid, and virtually seamless. This leaves everyone focused on the clean lines of your design, not the appearance and cleanliness of the seams. Let's look at the process DuPont Corian fabricators use to customize sections of Corian sheet to seamlessly fit your design. Here, a fabricator is creating what is called a mirror cut, which creates a uniform edge on both pieces of Corian material. Designing with Corian Solid Surface allows you to avoid the grout lines that tile, granite, and laminate often require. This inconspicuous seaming feature is a unique method that only solid surfaces offer. To bond the two sides together, Corian fabricators use a reinforcing strip and DuPont joint adhesive that is made with similar materials to Corian Solid Surface, thus making an inconspicuous, non-porous seam. Once the adhesive is cured, the surface is trimmed and sanded. Here you see the view as glue and the final finish comparison. Unlike laminate, granite, and many other types of surfacing materials that require physically obvious bacteria-harboring seams, the finished Corian Solid Surface piece has physically smooth seams. With proper cleaning, it will not collect dirt and grime or harbor the growth of bacteria and mold, providing you a smooth, easy-to-clean, low-maintenance surface. Now, let's take a look at another process of seaming together Corian. This method is called tongue and groove seam cutting because one side resembles a tongue that fits into a groove space on the opposite sheet of Corian surfaces. The profile of the cuts may be different, but a tongue and groove seam also uses the same reinforcing strip and DuPont joint adhesive that were used in mirror cut. You will notice that two sides fit together seamlessly. Once trimmed and sanded, this Corian piece is ready for a heavy traffic area, like a bar top, commercial kitchen, or for uses as wall cladding in a public space. Using these seaming methods to combine pieces of Corian solid surfaces can also help save you money. Consider the cost of one fluid, seamless piece of natural stone for your surface top. It is expensive. By seaming multiple Corian pieces together, you achieve one fluid, visually seamless piece of surfacing that can be customized to fit your installation needs at a lower cost. Accidents happen. The seaming techniques featured in the video also allow DuPont Corian fabricators to repair damage without having to replace the entire surface. And repairs can be done right on site, avoiding extended downtime and waiting for the full use of your countertop. This means you save on replacement and related labor costs while keeping your design looking like new. Let's watch as DuPont fabricators show how to quickly replace a damaged section using a similar piece of DuPont Corian solid surface. Fabricators are able to remove the blemished sections using a plug, mid-countertop wedge, or corner wedge. Then they cut out a mating piece to replace the damaged section. By applying DuPont joint adhesive, the repair is completed with the same inconspicuous seam, without having to remove your countertop from your home. When seaming metallic colors or colors with veining, special care is required. This seaming process cannot be done with granite, laminate, tile, or cast concrete countertops. Whether creating smooth, sweeping surfaces, eliminating bacteria-harboring seams on a countertop, or keeping your design looking like new, Corian Solid Surfaces provides the beauty and performance you need. Jadi tetap awet muda sampai kapanpun desain kita tetap akan sama seperti waktu kita serah terima. Intinya seperti itu. Dengan Corian ya. Oke, Bu Sylvia, izin saya interupsi lagi. Kayaknya Mas Reza mau ada pertanyaan nih Bu. Mungkin Mas Reza yang mau ditanyakan dulu Mas. Tadi saya sempat di video yang pertama tuh sempat lihat ada kursi yang ada tulisannya Pantone, Bu Sylvia. Nah itu kan dia ada dua color yang dijadiin satu. Itu
apakah memungkinkan Bu? Kalau memungkinkan itu cara pembuatannya gimana ya? Oke, bisa sangat memungkinkan. Jadi kita ada beberapa macam Mas. Jadi pertama kita groove dulu. Kita CNC dulu, patternnya sesuai dengan apa yang klien mau. Habis itu lemnya kita tergantung. Kalau misalnya nanti kecil kita kasih warna, pakai glue. Kalau sampai warna yang ada itu kadang-kadang kan warna biru, warna itu kita nggak ada ya. Jadi kita paling kalau itu kita campur resin. Kita pernah ngerjain juga. Tapi kalau misalnya sama-sama ada warna Korean dan memang ukurannya memungkinkan, kita biasanya insert material Korean ke Korean. Ada beberapa store gitu seperti itu juga ya. Jadi nanti kita akan lihat dulu aplikasinya seperti apa, nanti kita akan diskusi biasanya seperti itu. Oke. Ini berlakunya hanya material Korean sama Korean, atau misalnya Korean mungkin kita combine dengan kayu atau marble, apakah masih mungkin kan? Oke. Masih memungkinkan. Sangat memungkinkan. Sefleksibel itu ya berarti material ini. Kita sefleksibel itu, pokoknya kita bisa akurin aja deh, yang penting jadi aja gitu. Oke. Terus yang sekarang mungkin lagi digalakan ya, gimana yang desain yang green material gitu ya, pakai green guard. Tadi banyak kan orang juga lihat pakai sertifikat LEED gitu. Nah itu kebetulan kok Korean itu ada 2, jadi materialnya sendiri ada LEED-nya, juga si adhesifnya juga ada green guard. Jadi nilai LEED kita tuh kalau dilihat dari nilai itu tuh kita tinggi, karena ada lemnya, materialnya juga semuanya sama. Ada sertifikatnya. Jadi kita proof deh kalau misalnya Bapak Ibu ada desain yang memang perlu green guard, perlu hal-hal sertifikasi green building material, itu kita bisa provide semuanya. Bu Sylvia, suara saya kedengeran Bu? Kedengeran Pak. Oke. Saya izin mau tanya, tadi penasaran. Pada saat kita misalnya Mas Reza atau teman-teman desainer arsitek gitu ya mau mengejar satu motif gitu, contoh misalnya motif marmer gitu Bu, itu prosesnya apakah seperti di printing dan ditempel di surface-nya Korean gitu Bu, atau memang langsung terproses tercetak di surface-nya Korean gitu? Kalau custom warna kita nggak bisa, jadi emang keluar dari pabrik tuh udah kayak gitu, udah bentuk motif-motif yang itu tuh udah dari pabrik, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali misalnya mau bentuk hutan, mau bentuk bunga atau apa, kita bisa bentukin. Tapi kalau marmer kita nggak bisa. Kita nggak bisa Pak. Jadi kita motif itu tetap dari pabrik. Kita di sini sebenarnya hanya sebagai custom untuk bentukan. Untuk aplikasinya. Tapi kalau untuk motif-motifnya kita berdasarkan apa yang keluar dari pabrik. Cuma bedanya gini, kalau yang private collection mungkin beberapa warna kayak witch hazel atau beberapa warna, nanti kita bisa cek sendiri di katalog pro, ada tuh beberapa warna ya. Itu bisa bolak-baliknya agak beda. Jadi kalau kayak motif marmer, kayak kalau kita bikin cake marmer itu kalau makin bawah dia akan makin pekat. Nah, nanti tinggal kita nanya, kita bisa poles depan sama belakang, pengennya tampilannya ekstrim apa yang soft, itu bisa gitu aja. Tapi kita nggak ngotak-ngatik motif, karena motif itu dari DuPont sendiri, dari pabrik. Satu lagi Bu, ini di slide yang ini kan kita terlihat ini seperti kayak bench taman gitu ya Bu. Ini kan ada yang area melengkungnya. Misal ternyata dari desainernya pada saat pengaplikasian, ternyata kurang melengkung nih, atau misalnya terlalu melengkung, karena kebetulan Korean ini base materialnya itu dari akrilik ya Bu ya, masih memungkinkan nggak Bu misalnya dengan proses pemanasan gitu dia radius lengkungnya itu direvisi gitu, di reside gitu ya, bisa banget ya Bu ya? Bisa banget. Bisa banget. Di sini nggak ada dosa, di semuanya bisa. Jadi kalaupun misalnya ada kesalahan, kadang-kadang yang nggak terlalu ini ya, kadang-kadang kalau kitchen aja tuh homeowner mau ganti sink ya kan, mau ganti sink, mau ganti kompor, kadang ukurannya beda, itu pun kita masih bisa operasi plastik gitu. Kecuali kalau misalnya warna marmer emang kadang-kadang kena motifnya, tapi bukan berwarna gitu, tapi masih bisa gitu. Masih bisa dibetulin. Sorry Bu Sylvia, berarti itu kalau prosesnya itu
apakah dikerjakan di lapangan atau misalnya kita sampai lapangan udah bentuk potongan langsung kita adjust kayak built-in furniture gitu. Oh, tergantung kondisi. Jadi ada beberapa kalau misalnya minor kita biasa lakukan di site ya. Misalnya kayak tadi Pak Bayu ngomong kurang air gitu, kita bisa bawa, kita harusnya kan pakai over kayak tadi di video gitu kalau di workshop. Betul. Cuma kalau di lapangan, apalagi di lantai 38, nggak mungkin kita bawa oven segede itu ke situ gitu. Jadi kita ada bawa kayak hot gun gitu untuk merevisi sedikit-sedikit, itu kita masih bisa gitu. Tapi untuk beberapa hal mungkin yang misalnya lumayan banyak yang harus diperbaiki, dan mungkin kadang-kadang kondisi set udah bersih ya, karena ini kan cukup berdebu nih kerjaan kita. Kita kadang-kadang bawa ke workshop lagi terus nanti kita kirim balik. Jadi nanti kita tinggal case by case aja kayak apa nanti seperti apa. Tapi intinya nggak usah khawatir, pasti bisa diperbaiki sebenarnya. Kecuali kalau kayak warna yang translucent, nah di translucent itu sebenarnya kalau kita betulin tanpa ada cahaya dia bagus. Cuma memang kalau kita mata arsitek kita akan melihat hairline sebenarnya. Walaupun mungkin kalau orang awam nggak begitu kelihatan, tapi kalau arsitek 1 mili, setengah mili aja kelihatan gitu kan. Jadi kalau itu nggak kelihatan gitu. Tapi ini harus dijelasin ke klien bahwa emang ini akan kelihatan karena translucent, nggak bisa disembunyikan karena lemnya kan nggak translucent. Gitu, karena lemnya nggak translucent, jadi pasti akan ada bayangan sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi ini, kayak di foto ini warna glacier white putih polos, ya mau dioperasi plastik berapa kali juga nggak kelihatan. Kita nggak akan lihat sambungan di mana. Seperti itu. Oke, baik. Silakan dilanjutkan Bu Sylvia. Ya, oke, selanjutnya untuk berikutnya nanti ini sebenarnya tadi kita jelasin Korean bisa apa aja, mau untuk interior bisa, arsitektur bisa, desain produk bisa, terus juga untuk segmen beberapa macam segmen residensial, terus kita mau bikin bentuk-bentukan lengkung, mau bikin buat rumah sakit, buat fasad arsitektur, kita semua bisa, buat kolam renang, buat apa aja ya, buat ceiling ya, apapun itu kita bisa lakukan. Jadi tinggal bagaimana Bapak Ibu sekalian mau pakai untuk area mana gitu aja. Gitu. Nanti kita tinggal bisa diskusi lebih lanjut. Cuma perlu jadi catatan bahwa Korean ini bukan material struktur. Jadi bagaimanapun Bapak Ibu harus memikirkan konstruksinya. Jadi konstruksi kekuatan itu bukan dari Koreannya sendiri. Kami hanya memberikan nilai estetik gitu. Nilai estetik dan fungsi, tapi untuk secara kekuatan, secara itu kita harus disupport mungkin dengan konkret, dengan besi, dengan kayu, dengan apapun yang memang mau diaplikasikan sebagai apa, itu kita bisa lakukan. Mau pakai kayu bisa, besi bisa, mau pakai material lainnya juga kita masih bisa kerjakan gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini yang tadi pertanyaannya Pak Bayu ya tadi, yang kita bisa kayak gini nih Pak. Nah, jadi kalau misalnya motif aslinya kayak yang di tengah nih, yang si lava rock yang urinary divider sama vertical toiletnya itu memang motif dari pabriknya kayak gitu. Cuma si desainer pengen ada kupu-kupu, ada hutan. Kenapa pakai Korean gitu untuk kubikel, sedangkan banyak material lain, karena mereka pengennya tahan air gitu kan, nggak mudah jamuran gitu. Akhirnya kita pakai printing, sebutnya sublimasi. Jadi sebenarnya Korean itu nggak bisa nempel. Tadi kan saya bilang non porous gitu kan. Jadi emang agak susah untuk nempel. Jadi makanya kenapa kita harus kasarin dulu, kita harus treatment tertentu dulu, baru kita printing. Nah kalau printing ini kalau kita poles lagi pakai tadi pakai amplas gitu, hilang karena kan dia nggak ngeresep ke dalam. Tapi kalau kita cuma pegang aja, kita lap, kita bersihin pakai air sabun, kita gosok pakai spons gitu sih, dia nggak hilang, nggak apa-apa, aman. Cuma dia nggak bisa kita poles pakai kita polishing itu nggak bisa gitu. Jadi ini akan bentuk segmented. Jadi waktu kemarin itu kita bikin 80 cm itu ya kita sambung dulu di workshop, habis itu baru kita print. Jadi kita udah nggak lakuin finishing lagi setelah itu di print gitu. Seperti itu. Jadi kayak bentukan sudutan itu sih kita join ini
ketemu manis gitu, Iya. 95 derajat. Karena kalau misalnya enggak kan ada motif yang putih, nggak kelihatan kupu-kupunya gitu. Jadi secara teknis kita udah, dan ini kita udah gambar, kita ada tim teknik sendiri yang bantu gambarin untuk biar ketemu. Mungkin kalau dilihat dari ini ya, di sudutan itu kupu-kupunya kan ketemu. Bener. Sudut ya gitu. Hal kayak gitu tuh yang kita juga bantu pikirin. Gitu. Oke. Sama yang menarik tadi di slide sebelum, di awal-awal tuh ya Mas Reza dan Bu Sylvia, saya lihat Korean itu bisa dibikin edging buat adu manis gitu ya Bu. Kayak istilahnya kalau mungkin di sekarang ada sistem interlock gitu. Tapi kita kita bisa bikin sendiri, customize gitu ya Bu. Bisa. Oke. Nah, sebetulnya pertanyaannya jadinya aplikator yang yang benar-benar bisa mengaplikasikan Korean sesuai dengan desain dan permintaan owner itu dari Korean sendiri di Indonesia itu sudah bisa di-provide ya Bu, dan bisa direkomendasikan dari Korean gitu ya Bu. Ya, itu sebenarnya kami itu sebagai supplier dan aplikator. Oh, aman berarti Mas Reza. Aman berarti. Kita nggak jual bahan karena karena kualitas kita tuh jadi jaminan ya Pak. Karena kita ada garansi 10 tahun. Ketika yang mengerjakan itu bukan kita, garansi itu hilang. Jadi sangat sayang. Terus kadang-kadang kan orang cuma asal kan barang bagus kalau di tangan orang yang kurang pas jadinya nggak bagus juga gitu kan. Jadi kita berusaha dari tim kita lakukan. Terus kalau jual material kita nggak bisa nge-trace ini produk kita apa enggak sebelum kita benar-benar bongkar gitu. Tapi kalau kita udah bongkar itu namanya juga cost gitu kan. Kita udah bongkar ternyata bukan punya kita kan juga repot. Tapi kalau misalnya kita udah punya data, ada setiap ini kan ada barcode, kita sudah ada data bahkan tahun proyek kapan pun kita masih ada datanya gitu. Ada benar-benar garansi itu bukan cuma isapan jempol, yang penting ngomong ada garansi 10 tahun enggak. Kita benar-benar ada garansi 10 tahun. Bahkan untuk Indonesia karena kebanyakan kan ada pembantu rumah tangga ya yang kadang-kadang nggak ngerti cara treatment Korean di dapur, kadang-kadang bisa baret atau apa. Kita kasih free repolish 1 kali gratis biasanya kapanpun. Misalnya baru kejadian 11 tahun gitu ya, nggak apa-apa. Di data kita kan ada tulisannya emang belum pernah repolish ya kita masih kasih. Gitu. Oke. Keren. Jadi kita pengennya orang merasa puas lah pakai Korean itu emang ada nilainya dan memang dirasakan nggak hanya dari konsultan itu sendiri, kontraktor maupun owner juga akan merasa puas dengan hasilnya seperti itu. Itu target kami. Kemudian ada lagi, ini banyak sekali aplikasi yang mungkin bisa memberi ide Bapak Ibu sekalian. Kita bisa main pakai lampu juga, jadi si Korean bisa kita groove, kita pakai lampu, bisa pakai lighting macam-macam ya, pakai fiber optik bisa, pakai LED bisa, apapun kita bisa lakukan. Asal info aja maunya seperti apa, nanti kita bisa bantu mikirin gimana tekniknya, gimana konstruksinya sebaiknya seperti apa gitu. Kurang lebih jadi kayak gypsum ya Bu ya materialnya ya, maksudnya bisa disambung tanpa ada kelihatan sambungan kayak gitu itu. Betul. Kalau untuk kalau untuk materialnya sendiri apakah dia cukup berat atau gimana Bu? Kalau beratnya tuh sebenarnya 1 meter persegi 23 kilo Pak. Kalau dibanding sama gypsum memang lebih berat. Tapi kalau dibanding dengan batu alam kita lebih ringan. Kalau batu kan sekitar 45 sampai 50 kilo per meter persegi ya. Kita 23 kilo. 3. Dan cukup lentur sih sebenarnya. Jadi pernah ada itu kita coba 1 seat terus dibebanin 85 kilo sih nggak apa-apa dia. Melendut aja. Crack ya Bu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini juga bisa menerus, jadi mau bikin lavatory kayak apa itu silahkan, mau bentuk lengkung, mau bentuk ada motif, mau bahkan yang kanan bawah ini kita bikin motif titik air yang kanan bawah ya, itu kita motif dinding lengkung kita motifin emboss sama di groove gitu, jadi cakep sekali hasilnya.
Berarti Ini warna benar-benar putih sangat bisa customize ya Bu. Misalnya kan sekarang mungkin Mas Reza atau teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir saat ini ada klien yang misalnya hospitality, kita sebut hotel lah misalnya gitu. Mereka pengen punya signature sendiri di sinknya atau area-area toiletnya gitu ya Bu ya. Berarti Korean juga bisa memprovide itu ya Bu? bisa. Bahkan kadang-kadang kita dapat klien yang bikin apa vanity karena tempatnya kecil, jadi dia bikin wash basin pesan sama kita karena nggak ada yang jual untuk ukuran ruangan mereka gitu. Kadang-kadang kita juga terima, kita nggak ada minimal order apapun kita kerjakan selama kita bisa gitu. Nah, tambahannya Bu, ini kita masih di gambar ini ya Bu. Ini kan ada tambahan fitting dari kerannya, fitting tambahan untuk area apa namanya keran-kerannya gitu ya Bu. Itu dari Korean. Oke, berarti benar-benar bisa dikombinasi aja ya Bu. Tadi kan Mas Reza sempat sampaikan bisa nggak Bu dikombinasi misalnya ada unsur kayunya gitu. Nah, fitting dari brand-brand keran pun itu bisa Korean bisa menyesuaikan ya Bu. Bisa. Biasanya kita nggak provide ini karena kadang-kadang kan klien punya pilihan sendiri. Seperti apa gitu. Jadi mereka kirim ke kita atau kalau kayak gini sih kita udah diinfoin dulu. Yang penting afurnya. Afur udah dikirim ke kami karena afur itu akan kami cetak untuk pembuangannya. Oke. Jadi afur harus ke workshop kami. Kalau keran sih bisa di lokasi, kita bisa bolongin di tempat, bisa nggak masalah. Tapi afur paling nggak satu aja contoh misalnya. Ini kan banyak nih kayak ini kan ada beberapa pembuangan ya pasti. Itu satu aja nggak apa-apa, yang penting kita tahu ukurannya yang dipakai itu kayak apa gitu. Jadi kita bisa ngepasin supaya nggak bocor. Oke. Terus kalau dari tadi lihat kok warna putih, ini Korean juga warna putih, enggak. Korean tuh banyak banget sebenarnya warnanya. Cuma kenapa warna putih? Karena saya belum menemukan, mungkin ya jarang sekali material yang putih tapi long lasting. Mau berapa lama pun nggak nguning. Nah, itu Korean selalu jadi pilihan karena ya memang ini kita coba warna yang lain, mungkin material jenis lain pun juga bisa nguning kan, pada masanya akan menguning gitu. Nah kebetulan kalau Korean memang enggak gitu, jadi kenapa banyak sekali project yang pakai warna putih tuh Korean gitu. Oke. Menjawab Bu Sylvie tadi kok putih-putih terus. Berarti untuk Korean sendiri kan terutama nih Bu, untuk area kamar mandi yang kayak shower atau kan banyak sabun lah, banyak chemical kayak gitu-gitu. Mungkin Bu Sylvie sempat cerita juga lagi pasang kolam renang juga ya Bu ya. Nah itu kalau banyak chemical, apakah si material warna putih ini tuh berubah nggak ya Bu ya? Atau perlu ada perawatan khusus? Sejauh ini sih nggak ada perawatan ya, aman. Aman. Coba misalnya kayak pernah dipakai di beberapa lab, itu kita biasanya kirim sampel dulu Pak. Jadi kalau kadang-kadang kan kita nggak ngerti ya chemical di lab itu apa aja, jadi kita suruh mereka ngetes dulu, kalau cocok emang aman ya kita baru supply. Tapi kalau misalnya emang nggak aman ya kita nggak berani gitu. Kalau dari DuPont sendiri sih sebenarnya sudah ada banyak daftar chemical yang mereka tahan, tapi bagaimanapun chemical itu sangat kompleks, daripada kita kesalahan kita better kita kirim dulu sampel, mereka usernya biar nyoba dulu. Jadi kita aman. Jadi kita provide yang terbaik lah buat klien kita itu. Oke, Next mungkin. Nah, ini dapur banyak, kalau mau dapur futuristik dan yang sebelah kanan tuh dapurnya Zaha Hadid gitu. Terus mungkin nggak hanya dapur, kadang-kadang juga counter, banyak sekali. Kita slide aja langsung untuk beberapa untuk next slide Pak. Nah, ini tangga. Mungkin sering lihat nih, tangga tornado, tangga yang bawah ini kayak gypsum. Kok kenapa pakai Korean gitu? Padahal gypsum juga bisa. Kebetulan emang mereka maunya pakai Korean karena kemarin sempat pakai material lain kurang bagus. Jadi akhirnya mereka pakai ini gitu kan. Dan sampai saat ini sih kliennya masih puas dengan hasil apa yang kami kerjakan. Nah, untuk bentuk ini tuh sebenarnya segmented, banyak banget sambungan di situ sebenarnya. Cuma karena tadi sistemnya kita pakai adhesif yang khusus, jadi ketika kita poles dia nggak kelihatan lagi sambungan. Kelihatan sama sekali sih ini. Dan ini cukup nggak perlu ngecat lagi, jadi cukup dilap-lap aja, dibelai-belai aja tiap hari, dilap-lap gitu.
masih bagus Iya, terus terus. kayaknya dia nggak nempel debu juga ya dibanding Iya, nggak material nempel. yang lain. Bersih lah, gampang ininya, gampang bersihinnya. Terus berikutnya mungkin, nah ini Pak, ini Mas Reza yang tadi ngomong, ini kayu. Jadi kita ada satu project yang memang harus menunjukkan kayu itu di permukaan solid surface, sedangkan kita lihat sendiri tuh kita kan kayunya nggak bisa otak-atik ya, di dalam itu ada jarak hanya sekitar 1 sentian, 1,5 senti lah. Itu sudah pernah dicoba beberapa pakai marmer 3 kali kalau nggak salah, si owner pakai itu pecah. Jadi kenapa mereka panggil kita? Kebetulan akhirnya perform bisa nih. Ini sebenarnya banyak sambungan juga karena kan lebarnya kan gede banget nih ya mejanya. Iya. Meja lobby hotel cukup gede. Jadi itu ada 4 sambungan material secara lebar sebenarnya. Oke. Tapi nggak kelihatan, dan motifnya nih motif marmer putih, itu putih, motifnya putih lagi, uratnya tuh putih-putih bening gitu, cakep. Ini juga dari kayu, kombinasi kayu, terus kita juga pernah kombinasi sama metal, sama apalagi batu, ada pernah juga kayak batu-batuan gitu, ada juga. Oke, Bu Sylvia, kalau ini sistemnya pakai yang lembaran tadi apa dicor gitu ya Bu ya? Sama lembaran, semua kita nggak ada ngecor. Kita semua dari lembaran yang panjang-panjang, tadi mungkin di slide ketiga tadi saya ada yang mengenai material sebelah kanan tuh. Betul. Materialnya panjang banget 3,6, jadi ini sih benar-benar lembaran kita sambung kayak video tadi. Oke, berarti pekerjaan kita nggak ada sama sekali yang ngecor, jadi kita benar-benar sambung-sambungan kayak prakarya gitu. Berarti dipotong, maksudnya bentuk lembarannya di cutting menyesuaikan dengan bentuk pohonnya Bu ya ini. Betul. Jadi kita bikin dulu bentuk lingkaran gede gitu kan, tapi segmentasi karena kan gimana kan nggak bisa langsung dikirim dalam bentuk utuh ya. Nanti kita sambung di lokasi, terus kita ngemal, kita marking, kita jiplak tuh si kayu. Kita jiplak, kita potong, kita pelan-pelan naikin ke atas kayunya. Gitu. Ini jadi pekerjaan rumit sih, tapi oke lah, hasilnya memuaskan. Jadi memang perlu satu paket ya, Bu Sylvia, kalau ada permintaan khusus kayak gini ya Bu. Jadi tidak hanya Korean memprovide material aja, tapi aplikatornya juga memang harus under Korean ya Bu? Iya, gitu. Iya, karena ini perlu mikir. Kebanyakan proyek kami memang perlu mikir sih. Dan ini kan harus mengikuti presisi yang tinggi gitu ya, Mas Reza ya. Kalau karena tekstur atau bentuk kayu itu ya karena alami bisa bentuknya aneh-aneh, bercabang-cabang gitu ya. Jadi kalau bukan aplikator yang bisa benar-benar mengaplikasikan Koreanya sih agak repot yang ada Ibu. Iya benar ya. Dan juga mau susut kayunya juga gitu. Betul. Kan. Iya itu dia. Mau susut kayu sih cukup gede ya, tapi kalau Korean sih emang lebih kecil. Cuma gimana kita tetap harus mikirin ketika dia nanti nyusut jangan sampai itu jatuh gitu kan. Betul. Itu ada strukturnya sih, kita di bawah tuh ada strukturnya, kita ada penahannya. Karena kalau enggak takutnya pas begitu itu nyusut, longgar di jatuh. Iya. Ya perlu ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan gimana nanti ininya. Tapi yang jelas ketika konsultan itu mengungkapkan idenya, terus targetnya seperti apa, kita bisa bantu untuk pikirin, oh ini harusnya gini. Bahkan mungkin kalau misalnya bentuk-bentuk tertentu untuk lingkar untuk, kalau kan kita bending itu, bending kalau 5 cm doang kita nggak bisa, itu bisa patah kan kalau 5 cm. Kalau misalnya memang harus 5 cm, kita biasanya sistemnya tumpuk, habis itu kita gerus kayak bubut lah kalau istilah, kalau kayu ya dibubut gitu, istilahnya kayak gitu. Jadi kita tergantung, tapi kalau misalnya cuma 10 cm, diameter 10 cm, 15 cm kita bisa dengan bending gitu. Kita lumbungin langsung bisa materialnya. Tapi kalau kecil cuma 2 cm, 5 cm kita harus tumbuk-tumbuk dulu terus kita gerus gitu. Nanti akan kita cek dulu, oh ini aplikasinya nih harusnya kayak gimana. Oke, next mungkin nanti semakin ini lagi banyak yang makin menarik lagi. Nah ini mungkin kalau mau desain yang store yang bentuknya futuristik, mau bentuk pita menerus, jangan lupa ingat Korean gitu.
Jadi benar-benar ini ringan, gampang dibawa. Terus misalnya pindah store pun ini masih bisa dipakai sebenarnya. Jadi ini kita bisa lepas, nanti mau dipasang lagi. Ukuran nanti mungkin kok pindah tempat kan menyesuaikan ukuran yang baru, itu masih bisa kita remodeling. Jadi nggak perlu beli material lagi. Oke, berikutnya. Nah ini juga sama, ini juga kabinetnya udah ada, udah dibikin bentukan gitu, kirim ke workshop kami bentuk dengan oven untuk bentuk seperti ini. Ini juga segmented, ukurannya juga lumayan. Bu Sylvia, ini mungkin pertanyaan saya agak-agak sensitif ya. Kalau melihat di sini kan ini Korea dimanfaatkan menjadi kayak kabinet dan terus juga tempat barang gitu ya Bu. Beda dengan yang lumayan customized seperti untuk tabletop atau untuk bench misalnya yang ikonik. Pertanyaannya sebenarnya dari segi gak harus nyebutin price-nya Bu, cuman perhitungan harga kalau kita ingin memanfaatkan Korean gitu ya Bu, itu berdasarkan ketebalan, desain atau ukuran besaran Bu? Tergantung ukuran besaran. berapa material yang terpakai, terus berapa tingkat kesulitan gitu. Tapi sebenarnya emang jujur ya Pak, untuk harga sih sebenarnya kita di atas ya Pak. Jadi maksudnya untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ketika desain, jangan semuanya di cover Korean gitu aja. Bijak-bijaklah untuk memilih mana yang emang benar-benar perlu gitu, karena kadang-kadang kayak dapur aja tuh klien kami tuh kadang-kadang minta plating sampai ceiling sampai up. Kita sih senang-senang aja ya, cuma kan kita serem aja ya nilainya kan gitu. Jadi kita saranin yang emang penting aja, yang perlu gitu. Yang sangat perlu, emang perlu yang durable, yang perlu bentuk-bentuk kayak gini yang nggak akan pernah dicapai oleh material lain, silahkan kontak kami. Tapi kalau misalnya untuk lantai ya better jangan lah, walaupun sebenarnya kita ada beberapa klien yang untuk lantai juga, tapi terlalu inilah agak berlebihan karena sebenarnya banyak material lantai yang cocok dan harganya masih reasonable gitu. Tapi kalau untuk yang bentuk-bentuk counter, bentuk-bentuk hal-hal yang kayak tadi yang kita tunjukin, itu memang akan sulit untuk pakai material lain sih gitu. Yaitu mau nggak mau tetap harus pakai ini gitu. Misalnya ya oke, silahkan, kita dengan happy melayani. Sama satu lagi Bu, tadi kan Ibu sempat di slide sebelumnya tuh ada kayak bentuk sink yang cukup unik, ikonik gitu ya. Nah misalnya dari sisi klien, saya mau patenin bentuk ini gitu. Hanya seterusnya atau hanya owner ini aja yang menggunakan desain ini gitu. Itu masih memungkinkan Bu, dari Korean Bu? Harusnya sih memungkinkan sih Pak. Soalnya kita tuh setiap kita ngerjain, kita tuh nggak share-share ke orang lain sih sebenarnya. Kita tuh bukan yang jualan, nawarin, Bu mau ini nggak sih bentuk ini, kita nggak pernah kayak gitu. Karena kita tuh selalu dari desainer yang kasih ke kita, ya kita kerjain gitu. Dan kita nggak pernah ini pakai bentuk ini, bentuk itu, nggak pernah. Jadi sebenarnya semua sih tetap hak mereka masing-masing ya gitu. Bahkan untuk foto pun tuh kita biasanya izin dulu ke klien, boleh nggak kita foto, karena kita mau taruh di sosmednya tuh. Kadang kita misalnya ke konsultan, boleh nggak kita mention gitu nama mereka gitu. Karena toh juga ini memang benar-benar karya mereka, dan ini juga memang benar-benar pakai Korean. Tapi kalau misalnya kita langsung ambil foto aja tanpa izin kan nggak enak ya sama klien. Berarti bisa dibilang finish good dari Korean ini itu Korean tidak memprovide finish good produk gitu ya Bu Sylvia? Halo Bu Sylvie? Ya. Kita provide aja, jadi benar-benar jadi bentukan. Kita tuh sebenarnya lebih ke finishing sih Pak. Finishing produk kita sebenarnya. Dan kenapa kita tuh paling akhir biasanya kalau kayak itu kabinet udah ke set di lapangan dulu baru kita ukur, karena kadang-kadang antara kabinet sama dinding kan kadang-kadang ada celah. Kalau kabinet kan pasti siku, ya kan, sedangkan dinding belum tentu siku. Nah itu fungsinya kita nutup lubang celah itu gitu. Jadi kita memang biasanya setelah kabinet terpasang di site selesai sempurna, kita baru datang ukur gitu. Supaya rapi, nggak kelihatan celah-celah di antara dinding sama kabinetnya. Oke, next. Mungkin ada lagi.
Nah, ini mau Oh, food and beverage juga bisa warna putih, mau warna apapun. Jadi mau panjang, terus deket, kalau lihat paling kanan itu deket kaca ya. Bahkan yang di ini Arabica juga kaca semua. Tahan nggak nanti jadi nguning apa nggak? Aman. Jadi kenapa kita berani provide, kenapa kita bisa berani bikin ya, karena memang udah pasti aman. Bahkan yang paling bawah tuh itu buat outdoor, bench outdoor ya. Uh, itu di pick lumayan panas gitu kan. Cuma ya oke, sampai sekarang ya aman-aman aja. Jadi jangan khawatir, ini produk Amerika nih, Indonesia gimana? Udah aman sekali, kita udah banyak project yang pakai dan nggak ada kendala. oh, Gitu. Dan kalau misal pun ada masalah, kontak ke kami aja, kita akan datang, kita pasti akan bantu servis. oke. Bu, saya kan penasaran ya Bu ya. Mungkin Tadi kan bilang materialnya se-fleksibel itu, berarti ada memungkinkan nggak buat materialnya di recycle lagi gitu? bisa banget. Di recycle dalam arti kayak kami kan sebenarnya kan ada beberapa ya material, sebenarnya di luar, di DuPont tuh juga sudah digalakkan. Jadi mereka kumpulin semua yang sisa-sisa kecil-kecil gitu ya, mereka hancurin terus mereka olah lagi gitu. Nah, kami juga udah mulai melakukan itu, walaupun memang nggak banyak karena memang waste-nya tuh kecil, karena cuma paling 2 cm, 3 cm, nggak terlalu banyak. Tadi kita kumpulin, kita hancurin. Ada beberapa kita bikin composite stone, jadi dari pasir, itu pure Indonesia lah kalau gitu kita sebutnya. Jadi kita produk sendiri untuk lantai gitu, kita juga ada. Jadi kita bisa memanfaatkan itu, tapi memang warnanya terbatas sesuai dengan apa yang kami punya sih sebenarnya gitu. Oke. Yaitu usaha untuk mengurangi limbah, salah satu usaha untuk mengurangi limbah. Jadi masih bisa dimanfaatkan lagi. Atau kadang-kadang kita bikin aksesoris. Jadi kalau kayak dapur ya, bekas sink, lubang sink, lubang kompor, kita arahin ke klien, mau nggak dibikinin telenan gitu, atau penutup sink gitu. Jadi ya supaya mereka buat simpen, atau kadang-kadang mereka kita suruh simpen, karena kadang-kadang kan kalau misalnya sampai kejadian apa itu tinggal diinsert pakai material itu, delotnya masih sama gitu. Nah, kalau pakai material yang kami punya, delotnya sudah beda, mungkin ada belang gitu. Tapi kalau mereka masih punya yang material itu kan, mereka masih bisa kita insertin aja gitu, nggak kelihatan belang. Ya itu, jadi kita berusaha ini, bahkan ada yang buat nomor rumah. Jadi kalau itu dipakai banyak itu, ya bikinin nomor rumah gitu, masih bisa ditulis kayak tadi Mas Reza nanya, ini bisa ditulis, bisa kita kombinasi 2 warna atau pakai resin gitu, bisa kita olah-olah gitu. Daripada potongan waste-nya kebuang ya Bu, Mas Reza ya, mendingan dimanfaatin ya. Kadang bisa buat itu coffee table gitu kan, kalau kecuali Iya, buat benar. olesin, mereka bikin kaki lagi, itu masih bisa dipakai. Jadi jangan ada satupun yang terbuang gitu. Masih bisa dipakai. Terus ini untuk lampu standing lamp juga kita bisa, dalamnya kita kombinasi dengan metal, dengan besi gitu. Terus ada lagi mungkin next. Ini pekerjaan kami juga ya, produk di Indonesia. Ini juga di Indonesia kita bikin bathtub dengan bahkan sampai yang dudukan sama tempat kepalanya itu semua dari Korean. Oh, tempat kepalanya juga Bu? Hah? Tempat Betul, kepalanya Bandung, juga? Mas. Oh, ini di Bandung oke. ini. Di daerah Dago. Iya. Terus berikutnya, nah ini mau di counter, kita bisa buat lobby, mungkin pengen sesuatu yang futuristik, yang fleksibel, itu kita bisa kerjakan. Ini kebetulan di Surabaya, jadi kita ada beberapa perwakilan juga di Semarang, Surabaya, itu kita ada perwakilan. Jadi bisa bantu Bapak Ibu yang mungkin lokasinya ada di kota-kota tersebut. Kalau kayak Bandung sih masih di handle Jakarta, kan deket ya. Bandung, Lampung dari Jakarta masih. Oke, next. Nah, ini yang mana paling baru, kata-kata Greg, ini baru launching 2025 ini, tapi best seller, ini habis terus. Ini bisa buat dinding kayak marmer, bagus sekali. Bahkan sambungannya hampir nggak kelihatan. Motifnya tuh kita coba kombinasi tuh masih nyambung.
misalnya kesambung beberapa lebar itu masih ada beberapa area memang mungkin agak keputus ya, karena kan kita nggak bisa mainin intinya ya, tapi patternnya. bagian besar tuh orang hampir nggak kelihatan. Emang itu kayak utuh, kayak nyatu. Jadi kalau mau bikin dinding lengkung motif marmer, ini bisa jadi pilihan mana ini. Oke, next. Ini yang interior. Mungkin nanti habis ini berikutnya untuk rumah sakit. Nah, rumah sakit kita sudah ada beberapa proyek rumah sakit lumayan banyak, bahkan di luar pulau juga kita ngerjain untuk ruang operasinya, untuk dindingnya. Terus kalau mau dikombinasi tadi, mau main warna gitu kayak Pak Bayu ngomong tadi, ini bisa dikombinasi kayak paling atas kiri itu beberapa warna kita bikin bentukan seperti itu bisa. Atau yang bawah juga kita coak dulu, kita CNC bentuk sesuatu, baliknya kita kasih material warna lain. Bisa juga dikombinasi metal, terus akrilik, itu juga bisa. Gitu. Oke. Berikutnya. Nah, ini untuk eksterior. Kenapa UV resistant? Ini terbukti di luar itu banyak sekali fasad yang menggunakan Korean. Gitu. Jadi sangat mudah dibersihkan. Nggak perlu dicat-cat lagi, jadi cuma bersihin aja pakai ini mas udah hilang. Oke, berikutnya ini beberapa ide aja ya, mungkin nanti ada teman-teman arsitek yang kepikiran ini mau bikin ini pakai apa gitu ya, bikin sculpture juga bisa, bikin mungkin ada beberapa hal yang kalau yang kayak sepeda gini pakai yang lain juga bisa ya gitu. Cuma kalau misalnya untuk sesuatu yang di sebelah kanan itu mungkin perlu sesuatu yang durable gitu ya Korean lah, mau putih mau awet. Ya kalau ini emang harus ya pakai apalagi ya yang awet yang nggak kelihatan sambungan gitu. Yang kanan bawah emang perlu sih. Gitu. Oke, berikutnya. Nah ini sebenarnya Korean tuh ada beberapa warna, termasuk yang min ice yang paling kanan itu sebenarnya Korean juga ada warna yang biru kayak gitu, translucent sebenarnya ada. Cuma kita sebenarnya lebih efektif kalau kita pilih warna putih aja, kita gerus, kita main lampu. Jadi bisa warna ungu, mau biru, mau hijau, mau apa, kita bisa mainkan dari lampu. Jadi lebih efektif sebenarnya gitu. Ini bisa kita bikin seperti ini. Kemudian nextnya. Kalau ada pertanyaan bisa kontak ke Katalog Pro atau bisa kontak ke kami langsung juga nggak masalah. Kami harap suatu ketika ada yang kontak. Oke. Demikian penjelasan kami, sharing-sharingnya. Semoga bisa menambah wawasan. Mungkin suatu ketika kita bisa kolaborasi bareng, kita bikin desain yang keren. Amin. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Sylvia. Sebelum saya masuk ke segmen selanjutnya, mungkin Mas Reza masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Bu Sylvia mengenai Korean? Iya, saya penasaran sama yang ini sih Bu, yang marble ini tuh berarti dia di print atau dia si teksturnya tuh menyerap sampai ke bodinya ya Bu ya? Dia full body Mas. Jadi benar-benar sampai bawah. Jadi kita bisa bikin mau bikin bull nose, mau bikin yang yang semi klasik gitu, sharp nose gitu bisa semua. Cuma berarti, memang kalau motif-motif marmernya kayak gini itu dia makin bawah makin pekat, agak lebih rapat. Kalau depannya ini kan agak soft gitu. Jadi kalau area yang sisi belakang agak ini lebih pekat lah, lebih pekat. Iya. Makanya nanti biasa kita poles-polesin mau yang mana nih gitu. Oke, berarti kalau dipakai untuk misalnya pakai top table untuk kitchen, andai kata dia mungkin nanti tergores atau kenapa kita poles, tetap berarti sistemnya kayak marble ya, aman ya? Oke. Aman. Nggak akan, jangan takut begitu dipoles marmernya hilang, dipolos gitu. Iya. Gitu nggak printing, kita bukan printing. Dia benar-benar nyatu. Semua produk kami sampai ke bawah full body semua. Kadang-kadang kan juga mau dipakai, kadang-kadang dipakai panel ya, kadang-kadang kalau kabinet yang gini ya, ini kita poles aja kanan kiri, jadi nggak usah di double tuh masih bisa.
Oke. Selama cukup dengan kekuatan tebel 12 mili ya, kecuali kalau bentuk-bentuk yang harus kayak kayak di hotel buat tempat piring ya, itu harus ada penebalan kan. Kalau nggak kan melendung kan. Betul. Gitu. Oke, masih ada Mas Reza? Cukup? Cukup, Mas. Oke, Mas Reza, terima kasih sudah menemani saya untuk menanggapi paparan Bu Sylvia. Jangan kemana-mana, saya akan masuk ke segmen selanjutnya membacakan pertanyaan dari kolom chat. Terima kasih, Mas Reza. Oke, saya langsung membacakan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan pertama ini dari Pak Tony Rajabin. Beliau dari My Team Konsultan. Dia menanyakan, sepengetahuan saya, Korean Solid Surface memang sangat unik dan mempunyai nilai estetik yang indah untuk diaplikasikan di dalam dunia arsitektur. Dan pertanyaan beliau adalah, yang pertama, bagaimana Korean dibandingkan dengan kuarsa atau granit? Apakah Korean tahan panas dan gores? Sepertinya sudah terjawab ya Bu ya. Mungkin boleh menambahkan sedikit Bu jawabannya Bu. Oke, terima kasih Pak Tony pertanyaannya. Jadi kalau Korea dibanding dengan granit, emang secara tahan gores kita lebih nggak tahan. Tetapi istimewanya kita bisa di-repolis. Jadi kalau misalnya terjadi goresan atau terjadi kerusakan, keretakan, kita masih bisa perbaiki tanpa terlihat. Jadi benar-benar akan mulus seperti semula. Terus kalau tahan panas, kita tahan panas sampai 160 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya biasanya kalau dapur sih masih aman ya, sejauh ini aman. Tapi kemarin tuh kita sempat ada satu proyek yang sebenarnya kita di luar ekspektasi kami, bahwa dia tuh panasnya tuh dari atas sama dari bawah. Jadi kalau yang di bawah yang dia angkatin sop itu tuh aman sekali. Tapi ternyata ada satu kompor yang dia ternyata nggak ada shieldnya, terus juga ada dari atas kayak di hair dryer gitu. Jadi agak terlalu panas, jadi agak ada retakan-retakan gitu. Nah, itu kita antisipasi, kita tambahin layer penahan panas itu. Itu hanya satu kasus yang terjadi. Cuma kalau misalnya untuk dapur-dapur seperti kita rumah tangga biasa, itu sih aman sekali karena kita udah banyak sekali dapur yang pakai kami, nggak ada masalah gitu. Oke. Gitu. Baik, itu jawaban pertama Pak Tony, dan pertanyaan kedua dari Pak Tony. Bu Sylvie, apakah Korean mengeluarkan zat berbahaya dari waktu ke waktu, dan apakah dapat didaur ulang? Didaur ulangnya sudah terjawab ya Bu. Nah, ini mengenai zat berbahaya Bu yang sewaktu-waktu bisa keluar gitu. Aman ya Bu ya. Kalau misalnya terjadi nggak akan keluar Green Guard sertifikat dan NSF, kita banyak sekali sertifikat yang menunjukkan bahwa itu aman. Jadi, dan itu selalu diperbarui tiap tahun. Jadi bukan yang udah pernah apply terus habis itu hilang, nggak. Dupont selalu perbarui sertifikatnya. Jadi aman, nggak usah khawatir. Oke, seperti itu Pak. Dan untuk masalah bisa didaur ulang, sangat bisa didaur ulang Pak. Jadi kalau bisa waste potongan-potongannya bisa dijadikan apapun ya Bu. Bisa. Di Katalog Pro ini adalah sebuah platform digital yang dimana bagi Bapak Ibu yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, kontraktor, MEP, developer gitu ya, bisa mendapatkan informasi data teknis dengan secara singkat dalam bentuk digital untuk mendapatkan data teknis tentang produk-produk material building. Jadi kita membagi 3 pekerjaan konstruksi di Katalog Pro. Ada vendor-vendor material building untuk kategori arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP. Dan juga yang menarik, di Katalog Pro ini kita juga bisa menjadikan Katalog Pro sebagai tambahan sosial media yang khusus marketnya lebih ke market konstruksi atau market project di Indonesia gitu ya. Jadi semua informasi dari vendor-vendor atau brand-brand material building yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro bisa menginformasikan secara detail tentang brand-brandnya atau produk-produknya. Jadi pertama kali kita masuk, kita akan menemukan halaman ini namanya halaman brand news. Jadi seperti newsfeed kalau ada di Facebook atau LinkedIn. Dan yang menarik lagi, yang mungkin sudah diketahui oleh teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, Katalog Pro ini bukan hanya dijadikan sebagai tempat pencarian informasi, tapi juga bisa dijadikan sebagai tempat alat kerja kita, gitu ya. Contoh misalnya kita ingin mengetahui varian dari kategori arsitek interior, dan kita ingin mencari kategori solid surface misalnya.
Dan di subkategori solid surface, di kategori arsitek interior, ini akan terkumpul berbagai macam varian vendor-vendor material atau brand-brand material dengan kategori solid surface. Jadi contoh misalnya kita ingin melihat varian dari Korean, jadi kita tinggal klik saja di Korean, di button Korean, dan nanti akan masuk ke brand page atau ke halamannya Korean. Jadi di sini kita akan bisa mengetahui Korean itu kantornya di mana, showroomnya di mana, dan yang terpenting adalah kita bisa mengetahui varian dari produk-produknya dari Korean. Dan kalau kita ingin mengetahui lebih detail di setiap produknya, kita tinggal masuk ke bagian produk, kita klik salah satunya seperti ini, dan kita juga bisa mengetahui selain deskripsi, spesifikasi, sampai aplikasi. Dan yang menarik lagi, karena banyaknya permintaan dari user Catalog Pro sampai dengan gimana sih kita bisa mendapatkan varian produk-produknya gitu ya. Akhirnya kita membuat satu feature baru, yaitu feature promo. Jadi ini adalah feature jual beli seperti e-commerce, tapi konteksnya masih dalam scope market project gitu ya. Jadi sudah ada beberapa produk-produk yang sudah bisa didapatkan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi di sini sudah ada harganya dan langsung bisa didapatkan. Mungkin untuk feature terbaru ini akan dijelaskan secara langsung oleh rekan saya, Mbak Firda. Silakan Mbak Firda. Baik, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Betul yang udah dikatakan Mas Bayu sebelumnya, pada saat ini Catalog Pro sudah bisa berbelanja secara langsung produk-produk material. Izinkan saya share screen Bapak dan Ibu semua. Baik, Bapak dan Ibu bisa menggunakan seluruh fitur yang ada di Catalog Pro setelah Bapak dan Ibu berhasil melakukan login di Catalog Pro melalui alamat email Bapak dan Ibu masing-masing. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa langsung menggunakan seluruh fitur-fitur yang ada di Catalog Pro, termasuk fitur promo dan fitur RFQ. Nah, fitur promo ini bakal jadi fitur andalan Bapak dan Ibu untuk menemukan produk-produk material building dengan harga promo. Pastinya Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena produk-produk yang ada di promo produk ini kita dapatkan langsung dari prinsipalnya dengan harga promo. Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan fitur RFQ untuk kebutuhan dalam skala yang banyak, atau misalkan Bapak dan Ibu tidak menemukan nih produk yang ada di promo produk, bisa langsung mengajukan request for quotation melalui fitur RFQ. Caranya bagaimana? Caranya juga cukup mudah. Bapak dan Ibu cukup mengisi form tujuan pengiriman mulai dari nama, nomor handphone, alamat, dan Bapak dan Ibu bisa mengisi produk yang Bapak Ibu butuhkan. Misalnya Bapak dan Ibu membutuhkan produk dari Korean Solid Surface yang hari ini kita akan bahas bersama produknya. Dan Bapak dan Ibu bisa menambahkan produk-produk lainnya di bagian tabel berikut. Nah, setelah Bapak dan Ibu mengisi semua kebutuhannya, Bapak dan Ibu bisa langsung mengirimkannya melalui sign in RFQ yang ada di tombol kanan bawah ini. Dan Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi secara langsung bersama tim Catalog Pro melalui WhatsApp yang ada di icon WhatsApp sebelah kanan bawah, atau melalui nomor kita di 0822 001678. Dan bisa berbelanja secara langsung produk-produk promo melalui katalogpro.co.id/promo, atau meminta penawaran harga dengan fitur RFQ melalui katalogpro.co.id/RFQ. Tentunya belanja hemat harga promo jadi Catalog. Go Pro, ini Catalog Pro. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih Mas Reza, Bu Silvi, dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah hadir di sesi Product of the Week bersama Korean hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Silvi mengenai Korean ini bisa menjadi salah satu pilihan terbaru untuk pengaplikasian di proyek-proyek yang sedang kita kerjakan. Dan saya tutup sesi Product of the Week bersama Korean hari ini. Selamat sore dan selamat libur panjang kembali Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat sore, sampai ketemu di sesi selanjutnya.